Yang kami hormati Romo Parianto, yang kami hormati Ketua Yayasan Mardiwiata, Frater Poli beserta para pengurus, Kepala SMAK Frateran Surabaya, Frater Adri beserta para staf, Kepala SMPK Angelos Gustos I, Frater Flori bersama staf, Kepala SMPK Angelos Gustos II, Frater Arnold beserta staf, para suster SPM, Kepala SDK Santa Angela, Bapak Supriyono, Kepala TKK Taman Rini, Suster Yuliana, para pengurus BP2, Bapak Ibu Guru, para pegawai SDK Santo Saverius, dan yang kami cintai serta banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid, serta anak-anakku yang terkasih. Pada pagi hari ini kita disatukan bersama di dalam rumah Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur atas ulang tahun Sekolah SDK Santo Saverius yang ke-75. Serta kita juga mengucap syukur untuk pesta nama Santo Fransiskus Saverius. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo Parianto CM. Mari kita mengikuti perayaan syukur ini dengan penuh hikmat. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
akan mengagungkan Engkau ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Brother, Ibu, Bapak Guru, dan saudari-saudari yang terkasih, adik-adik, hari ini kita bersama-sama merayakan syukur pesta Santo Franciscus Xaverius, imam dan pelindung misi yang hidup antara tahun 1506 sampai dengan 1552. Sekaligus Santo Franciscus Xaverius ini juga menjadi pelindung bagi sekolah SD Xaverius yang hari ini juga merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Semoga 75 tahun ini sungguh-sungguh menjadikan bagi kita semua refleksi yang baik untuk semakin berani mewartakan kasih Allah melalui karya pendidikan ini. Dan kita juga berdoa untuk para guru, para karyawan, dan juga para siswa dan siswi SD Xaverius, agar rahmat kasih Allah juga senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Mari kita hening sejenak menyadari segala kelemahan, kurangan, dan dosa kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia berbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionarismu. Semoga semangat misionarisnya berkobar di hati kami dan menjiwai sekolah kami yang kini berusia 75 tahun, dan semoga kelak kami menjadi saluran rahmat-Mu bagi sesama kami, secara khusus bagi para siswa dan siswi yang Kau percayakan kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemitraan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil ke seluruh dunia. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.
dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu menjadi tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, Bapak Ibu guru dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. 75 tahun sekolah SD Xaverius. Para saudari dan saudara yang terkasih, pelindung Santo Fransiskus Xaverius, kalau kita melihat sejarahnya, dia adalah pelindung misi. Fransiskus Xaverius lahir di Purisavie, Navarro, Spanyol tahun 1506, dan ia menjadi teladan bagi para misionaris sepanjang zaman. Ketika muda ia adalah pribadi yang ambisius. Ia belajar di Paris, di Sorbonne, dan di sana bertemu Ignatius yang mengajaknya masuk ke dalam kehidupan religius dan kerasulan. Fransiskus termasuk dari salah satu dari 7 sahabat pertama Ignatius yang bersama dengan Ignatius mengucapkan kaul di Bukit Montmartre, lalu kelompok ini diikrarkan sebagai Serikat Yesus pada tahun 1534. Kemudian ia pergi ke Venesia dan ditahbiskan menjadi imam tahun 1537, lalu ke Roma untuk mempersiapkan misi. Dan tahun 1541 Fransiskus Xaverius berangkat ke Goa, India dengan tugas sebagai duta paus untuk wilayah timur jauh. Dia tidak lagi berpikir kembali ke tanah airnya. Dari Goa ia menuju ke pantai Paravi, Sri Lanka, Kepulauan Maluku, jadi pernah sampai ke wilayah Indonesia,
lalu mewartakan Injil selama 2 tahun di Jepang. Kemudian ia ingin melanjutkan pewartaan Injil ke Tiongkok, tetapi meninggal pada tahun 1552, masih dalam usia 46 tahun, masih muda. Kita sudah melewati umurnya Franciscus Xaverius ya. Di Pulau Sangchuan sambil berbisik jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, karena kerinduannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, dan ia dikanonisasi tahun 1662 dan dinyatakan sebagai pelindung seluruh misi Katolik oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1927. Ia menjadi pelindung misi bersama Santa Teresia Lisieux. Para saudari dan saudara yang terkasih, kalau melihat sejarah Franciscus Xaverius, maka kemudian dia adalah seorang misionaris yang hebat. Dan dalam bacaan-bacaan hari ini kita mendengarkan Paulus dalam bacaan yang pertama juga mewartakan atau menyampaikan bahwa dirinya adalah juga seorang misionaris. Upahku adalah ketika aku tidak mendapatkan upah dalam bekerja. Luar biasa. Dan dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan Yesus menyuruh atau memerintahkan, menugaskan kepada para muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, kalau melihat sejarah Franciscus Xaverius dan juga bacaan-bacaan hari ini, maka tugas dari SD Xaverius juga mempunyai tugas yang sama, mewartakan misi. Dan 75 tahun sudah umur SD Xaverius ini. Saya yakin sudah menghasilkan begitu banyak murid yang kemudian mungkin sekarang menjadi orang-orang yang berhasil. Atau mungkin bahkan gurunya selama 75 tahun sudah berganti-ganti. Ada sekian banyak guru yang juga ikut ambil bagian dalam pewartaan misi melalui sekolah SD Xaverius ini. Nah, para saudari dan saudara yang terkasih, para guru, saya ingin bertanya kepada para guru, ya toh. Karena ini momen 75 tahun rodok suwe didik gak apa-apa. Ya. Nah, kalau Franciscus Xaverius, Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini juga menyatakan bahwa tugasnya adalah mewartakan kasih Allah, bahkan upahku adalah ketika aku mewartakan tanpa upah. Pertanyaannya bagi para guru, ini yang guru Xaverius yang mana? Yang kur semua? Ya, yang kur semua. 75 tahun ya, 75 tahun SD Xaverius. Apa sih yang membuat bangga menjadi guru SD Xaverius? Gak usah tiru frater. Apa sih yang membuat bangga Anda sekalian, yang membuat betah Anda sekalian mengajar di SD Xaverius? Ada mic banyak di depannya. Pakai mic biar kedengaran. Atau ada wireless enggak? Yang membuat kami bangga menjadi guru SD, Pak Tomo, kalau anak-anak didik kami berhasil menjadi orang-orang yang sukses, terutama juga bisa membagikan ilmunya yang selama ini kami berikan, karena selama ini kami tidak hanya memberikan ilmu, tapi kita juga sedikit-sedikit memberi pelajaran hidup. Jadi itu yang membuat kami bangga dan senang anak-anak bisa berhasil. Tapi kan masih lama sekali, SD masih kecil-kecil. Nanti guru SMP dan SMA-nya enggak meneruskan. Kebetulan saya masuk di SD Xaverius itu sekitar tahun 2000, dan kebetulan anak-anak yang datang itu kalau datang ke sekolah kami tanyakan sudah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi pengusaha, ya. Bahkan yang kadang juga membuat kami sedih itu ada beberapa anak yang kurang berhasil, ya. Seperti yang pernah kami temui di pinggir jalan, tahu-tahu menyapa, "Selamat siang Bu Diani." Loh, ini siapa? Kok anak seperti pangrok itu menyapa saya? Lalu dia menyebutkan, "Saya dulu sekolah di Xaverius tahun ini." Nah, kalau seperti itu hati rasanya menangis, berarti kami juga ada kurang berhasilnya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Yang lain? Biasanya bapak-bapak tidak berani ngomong kalau sudah begini.
Frater, inilah para guru Anda sekalian. Siapa bapak-bapak? Apa yang membuat bangga Anda sekalian? Francis Xaverius adalah orang yang hebat. Apakah itu juga menjiwai hati para guru? Pakai mic yang di kursi juga bisa. Baik Romo, saya menjadi guru di Xaverius itu 20 tahun lebih. Kebanggaan saya, murid saya ada yang jadi dokter, kemudian pengalaman saya ketemu di jalan, itu saya lupa bahwa itu murid saya dulu. Kemudian dia membawa seragam dokter yang masih di dalam mobil, disampirkan di gantungan hanger. Kemudian saya lihat di dalam mobilnya, loh ini baju dokter, apakah kamu dokter? Ya betul. Pak Stefanus lupa lah, loh siapa kamu? Ternyata itu murid saya ketika saya masuk pertama kali di Xaverius. Waktu itu saya guru kelas 4. Kemudian dia lulus dari UNER, kemudian rumahnya di Petemon. Kemudian dia memberi kesan bahwa Xaverius itu mempunyai nama besar untuk di kalangan pendidikan di daerah sini. Kemudian dia bercerita tentang teman-temannya, menceritakan bahwa selain saya juga ada yang lebih besar lagi. Kemudian dia memberi kesan bahwa SD Xaverius merupakan sekolah yang bisa dicontoh untuk sekolah yang lain. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kebanggaan terhadap SD Xaverius dan juga bagi para guru kegembiraan ketika para muridnya berhasil. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, murid kan diberi pertanyaan banyak-banyak, sekarang gurunya. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Apa kira-kira yang bisa diambil dari semangat Franciscus Xaverius bagi para guru? Atau jangan-jangan jenenge tok Franciscus Xaverius ya toh? Tapi gurunya nggak ngerti sejarahnya Xaverius, atau muridnya juga nggak pernah tahu bagaimana sejarahnya Xaverius. Masih para guru, frater nggak usah ya. Apa kira-kira yang bisa diambil dari yang kita rayakan pestanya hari ini, Franciscus Xaverius? Nah, diskusi di sini. Saya mencoba menjawab Romo. Semangat yang saya ambil selama saya bekerja di SDK 1 Xaverius adalah semangat pelayanannya. Kami sering mendapatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, autis ataupun hiperaktif, dan kami bisa mengatasi itu kebanggaan tersendiri buat kami. Kami tidak punya skill untuk itu, tetapi kami bisa. Ada kasih. Kita melihat wajah Yesus pada mereka. Jadi itu sepertinya kalau diukur dengan kesabaran manusia mungkin tidak bisa, karena luar biasa, kadang menggigit, kadang melempar apa yang dia pegang gitu. Jadi tetapi karena ada Yesus di mereka, kami bisa. Kami merasa bahwa itu adalah semangat Franciscus Xaverius yang harus memberikan pelayanan maksimal, memberikan kabar gembira, memberikan kegembiraan untuk mereka, tidak hanya untuk anak-anak yang cerdas otaknya saja, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan kasih kita. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu. Satu lagi, kalau bapaknya tidak bicara nanti dibilang tidak adil. Harus yang lain, jangan sama orangnya. Salah satu bapak guru. Kira-kira yang menjadi semangat dari Santo Franciscus sebagai guru junior, kita di senior yang berbicara, kita sebagai junior, satu yang bisa saya tangkap yaitu pengorbanan.
kita guru-guru ini sebagai guru yang muda, pelayanan pengorbanan itu penting. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, walaupun sudah malam di rumah, apapun yang kita sudah lakukan, tiba-tiba anak-anak atau orang tua murid dengan segala kesulitan, tiba-tiba WA atau telepon tanya gimana ini Pak Denis atau gimana ini dengan keluh kesah guru. Kami tetap pengorbanan untuk kami, untuk anak-anak itu tidak terlepas dari yang namanya pelayanan yang seperti dikatakan oleh Bu Eni tadi. Cuma pengorbanan dalam arti kami sebagai guru yaitu totalitas dari hati kami untuk anak-anak supaya menjadi lebih baik. Sekian dari saya, Romo. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang terkasih. Fransiskus Xaverius mestinya memang harus menjadi bagian dari hidup kita, dari para guru, para frater dan juga seluruh murid di SD Xaverius. Dia adalah seorang yang hebat yang mewartakan misi dengan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi misi dalam karya pendidikan tentu bisa diterjemahkan berbeda dengan tetap mewartakan kasih Allah melalui karya pendidikan. Tadi sudah ada banyak cerita tentang keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan oleh para murid SD Xaverius pada zamannya. Tetapi juga tentu saja tadi juga diceritakan ada juga yang tidak berhasil atau lebih kurang berhasil dibandingkan yang lain. Tetapi toh itu juga menjadi bagian dari karya misi kita. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan tentang Fransiskus Xaverius dan juga bacaan-bacaan hari ini, saya kira kemudian menjadi sangat pas ketika Yesus juga mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Maka 75 tahun mestinya menjadi refleksi yang baik bagi kita sekalian. Selama 75 tahun, apakah karya misi ini juga tetap dijalankan dengan setia? Selama 75 tahun, apakah pewartaan kasih Allah melalui pendidikan ini juga tetap dijalankan dengan baik dan setia? Baik itu oleh para guru, para karyawan, ataupun juga para frater yang selalu berganti-ganti, ya toh? Karena kalau para guru bisa berpuluh-puluh tahun berada di sekolah SD Xaverius, para frater barangkali 5 tahun, 6 tahun sudah berganti. Tetapi jiwa dan semangat Fransiskus Xaverius ini saya yakin tetap harus menjadi jiwa dan semangat bagi kita sekalian. Bagi para murid, para saudari dan saudara yang terkasih, ajaran tentang misi atau pewartaan kasih oleh Santo Fransiskus Xaverius tentu saja juga tetap bisa diwartakan melalui kasih yang mereka wartakan, yang mereka bagikan antar siswa di antara para murid sendiri. Barangkali untuk masa pandemi ini, relasi komunikasi antar siswa barangkali juga menjadi sangat berkurang karena ketemu saja tidak. Bahkan mungkin para murid terutama yang kelas 1, kelas 2 mungkin dengan teman seangkatannya saja belum pernah ketemu secara virtual saja. Tetapi secara langsung berinteraksi barangkali juga belum pernah ketemu. Bagaimana menerjemahkan karya misi, menerjemahkan karya kasih ini melalui yang virtual? Semoga ini tetap menjadi refleksi bagi kita, tetap menjadi semangat kekuatan bagi kita, supaya kemudian Santo Fransiskus Xaverius bukan hanya menjadi pewarta kasih pada zamannya, tetapi juga menjadi pewarta kasih, menjadi jiwa bagi kita sekalian pada zaman sekarang ini. Semoga SD Fransiskus Xaverius juga semakin bertumbuh dan berkembang dan menjadi sekolah yang sungguh-sungguh bukan hanya otak pemikirannya yang kemudian pandai-pandai, tetapi hatinya juga sungguh-sungguh dididik, dibina, ditemani untuk menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang seperti tadi diseringkan oleh para guru, yang melayani, yang memperhatikan orang lain, yang juga peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita melanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa dengan penuh iman kepada Allah Bapa Tuhan kita, agar berkenan mengabulkan semua permohonan kita. Marilah kita mohon kepadanya. Bagi Yayasan Mardiwiata dan sekolah-sekolah yang di bawah naungan yayasan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar selalu siap sedia dalam menanggapi tantangan dan kemajuan zaman ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi frater, guru, pegawai, dan karyawan, semoga Bapa memberkati dan melindungi semua saja yang berkarya pada STK Santo Xaverius, agar dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu bercermin pada teladan Yesus Sang Guru Ilahi yang selalu melayani dengan kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para frater, Bapak Ibu guru, pegawai, dan karyawan yang sudah berjasa bagi sekolah. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang telah berhasil menjadi pekerja-pekerja kebun anggur-Mu. Semoga benih yang telah mereka tanam dapat berkembang dan menghasilkan panenan yang berlimpah dengan perantaraan Bunda Hati Kudus. Karuniakanlah kebangkitan kekal bagi mereka, para frater, guru, dan karyawan yang telah mendahului kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sekolah kami. Bapa, kami bersyukur atas sekolah kami yang kini berusia 75 tahun. Dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, semoga sekolah ini menjadi sarana pewartaan karya-karya kasih-Mu yang nyata kepada semua orang, terutama anak didik yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memperhatikan dan mengabulkan doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Kita persembahkan doa dan syukur kita hari ini bersama dengan persembahan Kristus di altar.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia telah pergi ke negeri-negeri yang jauh karena ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami pun bergegas datang kepadamu bersama saudara-saudara kami sambil memberikan kesaksian yang berdaya guna tentang Injil dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga, diberkati yang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita siapkan anamnesis yang pertama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami bertakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk menerima Kristus yang hadir secara rohani dalam hidup kita. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, sabda Tuhan. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hati Santo Fransiskus Xaverius Kau kobarkan dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu Kau nyalakan juga dalam hati kami berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan-Mu sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan takwa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat ulang tahun ke-75 bagi SDK Santo Fransiskus atau SDK Xaverius, dan juga tentu saja selamat kepada para frater, para guru dan karyawan yang sudah setia menjadi pewarta-pewarta kasih dalam karya pendidikan di SD Xaverius. Yang lain kita lanjutkan setelah berkat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, memberkati keluarga kita dimanapun berada, dan juga memberkati seluruh proses karya pendidikan di SD Xaverius, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada